Maing, jangan lupa sembayang. Iya, Beh. Namaku adalah Ismail Marzuki. Aku lahir di Kuitang, Jakarta, 11 Mei 1914. Setiap orang pasti ingin mempunyai masa kecil yang bisa dikenang. Dan sejak kecil, aku sudah suka sekali dengan musik. Kalau ditanya kenapa aku suka musik, karena bapakku adalah seorang pemain musik. Di rumah ada banyak sekali alat musik, mulai dari piringan hitam, saksofon, juga piano. Aku masih ingat sekali saat bapakku menggunakan piano itu untuk bermain musik. Dan sampai sekarang aku juga masih suka menggunakan piano itu. Tetapi aku juga suka sekali dengan biola. Bahkan kemana-mana aku juga dengan biola. Sampai-sampai ada teman yang bilang seperti ini. Ing, ente ini dengan biola terus lama-lama kawin ente dengan biola. Mungkin aja sih. Kalau nggak ada Elis, mungkin aku sudah kawin dengan biola. Minal aizin wal faizin, maafkan lahir dan batin. Selamat para pemimpin, rakyatnya makmur terjamin. Lebaran. Suasana di hari lebaran yang penuh dengan kegembiraan membuat diriku ingin menciptakan lagu tentang lebaran. Anak-anak yang bergembira ketika mendapatkan baju baru, lalu mereka berkeliling rumah untuk mencicipi berbagai macam makanan. Dan juga tetangga yang berkunjung untuk silaturahmi dan saling memaafkan. Dan aku membuat lagu Hari Lebaran yang dinyanyikan oleh kawanku Didi atau Suyono Karsono. Tapi ada satu hal yang aku ingin lakukan. Aku ingin nyindir lewat lagu. Kondangan boleh kurangin, korupsi jangan kerjain. Soal lirik, aku diinginkan oleh temanku seperti ini. Ing, ente yakin nih mau nyindir korupsi lewat lagu? Ente nggak takut apa? Nanti lagu-lagu ente nggak boleh dengerin lagi. Aku itu ya paling nggak suka sama korupsi. Cuma ya mau nyindir lewat lagu. Jadi aku berani-beraniin aja. Kondangan boleh kurangin, korupsi jangan kerjain. Terus ada kawan lagi bilang nih seperti ini nih. Aduh, Ing. Ini nih pertama kali orang nyindir korupsi lewat lagu. Nih, lihat nih. Lirik pertamanya juga nih. Pakai kata korupsi. Aneh doain lah, Ing. Ente selamat. Sialan lu. Tapi ada teman seniman yang dipenjara karena tidak setuju dengan pemerintah. Muhtar Lubis. Kondangan boleh kurangin, korupsi jangan kerjain, korupsi jangan kerjain, korupsi jangan kerjain. Elis sangat sabar merawatku. Aku sudah lama mengidap sakit paru. Dokter Supandi bilang aku sakit paru karena tuberkulosis. Tapi sepertinya Dokter Supandi salah. Tapi juga bukan karena tembakau. Jika kalian mengikuti ceritaku, aku yakin pasti kalian mengerti. Semua ini berawal
dari pemusik konservatori berpendidikan Amsterdam itu. Mereka ingin menggiring para pemusik kita untuk menyanyikan lagu-lagu barat yang mereka tiru dari komponis Jerman itu. Memang apa yang salah dengan lagu keroncong dan lagu Melayu? Lagu keroncong dan lagu Melayu tidak lebih rendah daripada lagu yang dinyanyikan oleh para Belanda-Belanda itu. Aku menyanyikan lagu keroncong dan lagu Melayu karena aku ingin bangsaku memiliki kebebasan untuk memilih. Bahkan ada yang bilang laguku itu dicap sebagai Kroner and Misselings, dua kata yang sudah ku kenal saat aku sekolah di Christelins Hollands Industry School dan juga di MIS. Sekolah itu memang sekolah khusus untuk anak-anak Belanda. Bapakku ingin aku mendapatkan pendidikan yang layak supaya aku pintar, agar aku tidak mudah dibodohi oleh para kacung-kacung kolonialis itu. Juga ada yang bilang laguku itu dicap sebagai Duelder Uitspanning, lagu sekelas ongol-ongol, lagu sekelas kue pancong, dan lagu sekelas lobi-lobi. Memangnya apa yang salah dengan ongol-ongol, kue pancong, dan lobi-lobi? Inget ya, ongol-ongol, lobi-lobi, dan kue pancong, rasa kue Betawi itu tidak lebih rendah daripada kudapan para Belanda itu. Nih, sambil ini nih. Minum teh. Hasil kultur stelsel dari beranda gedung mereka. Semua ini karena Johannes van der Bos, penanam paksa yang telah meribut ribuan jiwa rakyat miskin. Sejarah itu mengusikku sampai ke musik. Sapu tangan sutra putih dihiasi bunga warna, sumbang kasih jaya sakti di selatan Bandung Raya. Elis memilih untuk jualan gado-gado, dan aku memilih untuk mengajarkan bahasa Inggris di kampung Bali. Gado-gado adalah kebebasan untuk memilih, dan bahasa Inggris adalah bahasa kesederajatan yang membuat anak-anak di Tanah Abang mempunyai derajat yang sama dengan para menir itu. Jangan karena kita Betawi ya, kita gak bisa bahasa Inggris kayak si Belanda-Belanda itu. Justru mereka tuh ingin kita berkubang dalam kebodohan, karena mereka tahu kebodohan adalah awal dari penderitaan. Sebelum aku pindah ke Bandung, sebenarnya alasan utamaku adalah karena aku ingin selalu bersama Elis. Bukan karena aku ingin mengisi siaran radio yang ada di Bandung. Aku kenal Elis itu saat ada pertunjukan orkes musik di Pasar Gambir. Saat itu Elis sedang bernyanyi dan aku mengiringinya. Tapi ada satu hal nih, ini rahasia kita ya. Dia tidak menang. Tapi sejak saat itu, aku ingin setiap karya-karyaku dinyanyikan olehnya. Aku ingat sekali, saat kami berpergian menggunakan kapal dagang, karena Elis belum terbiasa, belum ada 1 jam kami berlayar, gelombang laut sudah mengocok-ngocok perutnya, dan akhirnya dia muntah.
Tapi saat itu aku langsung sergap tuh. Menada muntahnya. Entah itu pernyataan cintaku pada Elis yang pertama kali, tapi yang pasti saat itu yang ku tahu Elis membutuhkan seseorang untuk mengatasi mabuk lautnya. Dan aku ingat sekali nih, ada orang Belanda tuh yang duduk di situ dan berkata, inilah orang udik. Kalau berpergian, bau muntahnya yang sangat menjijikan membuat kapal menjadi sangat bau. Lebih baik kau pulang dan melayani tuanmu. Sontak aku langsung membalasnya. Hai menir, tahu apa kau tentang bau? Kau lihat, di balik pakaian nencismu dan sepatumu yang mengkilat itu, terdapat kuman kebusukan. Karena ini bukan lagi tentang Elis. Ini sudah menghina derajat para pribumi. Dan kalian tahu, orang Belanda itu langsung pergi. Dengan raut wajah yang marah dan muka yang merah. Mungkin dia kaget, aku bisa membalasnya dengan bahasanya. Setiap aku melihat sapu tangan, aku selalu ingat ada perjuangan di Bandung. Para pemuda pejuang yang pergi dan tidak tahu mereka bisa kembali atau tidak. Mereka adalah anak-anak revolusi yang membuat diriku ingin terus menciptakan lirik-lirik yang bisa membangunkan, membangkitkan api revolusi, supaya api revolusi itu tidak pernah padam seperti cintaku padamu. Jepang berhasil mengalahkan Belanda dan menyatakan diri sebagai saudara tua Asia. Mereka menghimpun para seniman dan membentuk sendenbu. Tidak hanya itu, Jepang juga membolehkan bahasa Indonesia, tetapi mereka melarang bahasa Belanda. Dan Jepang juga membentuk Kemin Bukasidoso, atau Pusat Seniman Kebudayaan Jepang. Propaganda Perang Asia Timur Raya terus digelar. Semua itu untuk apa? Jika bukan untuk kepentingan mereka. Tidak hanya itu, para pemuda dijadikan tentara Heiho dan Petra. Para perempuan dijadikan Jugen Ienfu, atau pemuas seks mereka. Dan ada juga dijadikan Fujinkai, dikirim untuk berperang Kalimantan, Irian, sampai ke Burma. Semua itu untuk apa? Jika bukan untuk kepentingan mereka. Jumlah yang lebih dari 42.000 orang membuat diriku berkhayal. Jika jumlah sebanyak itu dijadikan perjuangan untuk kemerdekaan, bangsa ini pasti tidak akan pernah terluntah-luntah, berpindah tuan dari satu penjajah ke penjajah yang lain. Saat-saat seperti itulah gairahku untuk mengubah lagu tidak pernah berhenti. Tidak ada hari yang kujalani tanpa aku mengubah lagu. Hingga aku berhasil menyelesaikan lagu Rayuan Pulau Kelapa dan Indonesia Pusaka. Tapi ada pengkritik yang mengatakan bahwa laguku itu terlalu mendayu-dayu dan masuk ke dalam golongan lagu live indie, atau lagu yang menceritakan keelokan tanah air semata. Dan bahkan ada yang bilang bahwa laguku itu masuk ke dalam golongan lagu moi indie, lagu yang menceritakan tanah bekas para penjajah. Semua itu salah. Coba dengarkan lagi kembali lagu Indonesia Pusaka.
Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Indonesia sejak dulu kala selalu dipuja-puja bangsa. Di sana tempat lahir beta, dibuai, dibesarkan bunda, tempat berlindung di hari tua, tempat akhir menutup mata. Pada orang-orang seperti mereka lah lagu-lagu seperti Ayunan Pulau Kelapa dan Indonesia Pusaka ku kumandangkan. Apakah aku akan dikenal hanya sebagai pengelana yang memainkan nada di antara senapan dan mortir? Apakah aku akan dianggap sebagai pahlawan? Apa itu pahlawan? Bapakku Marzuki Sarean. Ia dimakamkan di TPU Tanah Abang. Dan bagiku, dia adalah pahlawan. Takdir membawaku menjadi seorang pemusik. Terbawa senandung sampai ke ujung revolusi. Jika kau tidak mengenangku, kenanglah laguku. Sampai akhir menutup mata.